Ada apa dengan zakat ini kok nggak selesai-selesai? Nggih, monggo. Apakah aset kita yang berbentuk kripto wajib dizakati, dan apakah trading kripto itu halal atau haram, Ustaz? Kripto itu apa toh? Kripto itu apa? Kripto, ya, saya pribadi belum begitu memahami apa itu trading kripto dan lain sebagainya, ya, uang digital ya. Itu sistemnya bagaimana, teknisnya bagaimana, saya pribadi belum begitu memahami sehingga belum berani menjawab. Nah, nanti setelah kami pelajari, kami dalami bagaimana sistem trading kripto itu, maka insya Allah baru akan kami jawab. Nah, ini perlu hati-hati, ini terkait dengan hukum. Kalau memang kita belum mengetahui, ya tidak berani menjawab, tidak berani dengan dzon, dengan menduga-duga tidak berani. Maka harus paham dulu baru kita berikan jawabannya. Namun yang jelas, agama kita telah memberikan rambu-rambunya. Kalau terkait urusan dunia, itu aslinya mubah selama tidak ada larangannya. Trading kripto dan lain sebagainya itu masalah keduniawian. Nah, itu hukum asalnya mubah kalau tidak ada larangan dalam agama, maka boleh dilakukan. Lah, namun jika itu ada larangan dalam agama, sekalipun itu urusan duniawi, maka wajib kita tinggalkan. Nah, terkait dengan trading, konsep dalam Islam itu yang penting di situ salah satunya tidak ada unsur gharar. Nah, gharar itu spekulasi yang enggak jelas, fiktif dan lain sebagainya. Hal ini dilarang oleh Nabi. Nabi itu melarang jual beli gharar, mengandung unsur spekulasi, tidak jelas jual belinya, apa yang dijual, apa yang dibeli, tidak jelas. Di samping itu, sependek yang baru saya ketahui terkait kripto ini, uang digital ini, itu kalau tidak salah, Bank Indonesia saja kan belum mengakui itu. Bank Indonesia belum mengakui, sehingga tidak bisa dijadikan alat tukar di negeri yang kita cintai ini. Nah, ini sistemnya bagaimana, teknisnya bagaimana, kami belum mengetahui secara detail. Nah, nanti kalau sudah tahu dengan detail sistemnya, insya Allah akan kami berikan jawabannya. Itu Ustaz ya. Ya, ada lagi. Setiap penghasilan tiap bulan sudah dizakati. Lalu dari penghasilan yang sudah dizakati tersebut, sebagian ditabung di bank syariah. Misal setelah terkumpul sebanyak 100 juta, maka yang dizakati adalah dari bagi hasil yang diterima. Apa ini sudah benar, Ustaz? Ya, dari 100 jutanya itu. Ya, meski setiap gajian misalkan menerima gaji sudah dikeluarkan zakatnya. Kemudian kebetulan ada sisanya kemudian ditabung di salah satu bank syariat. Ya, nanti kalau memang sudah mencapai haul dan nisabnya, meski tadi sudah dikeluarkan zakatnya di awal, nanti kalau sudah capai haul nisabnya maka dikeluarkan. Kalau tadi misalkan 100 juta setelah setiap saat dizakati, kemudian kok punya uang simpanan sejumlah 100 juta. Nah, dizakati lagi dari 100 juta itu, bukan dari bagi hasilnya. Ya, sudah, pokoknya jangan takut zakat, intinya itu, jangan takut zakat. Kemarin sudah disampaikan hikmah dari
jiwa zakat, dari ruh zakat itu ada beberapa, termasuk menjauhkan kita dari kikir, menyuburkan harta, menyuburkan berkahnya. Dalam hadis tadi juga disebutkan mana qasat shadaqatun min mal, kan gitu. Yang namanya sedekah, infak, zakat itu tidak akan mengurangi harta. Yang ada, harta akan ditambah oleh Allah berkahnya ataupun zatnya. Nah, maka jiwa zakat, inti dari zakat itu. Sehingga jangan takut uangnya kurang untuk zakat, karena menurut ketetapan Nabi, kalau kita zakat dalam arti betul-betul tunduk patuh menjalankan seruan Allah, maka harta kita tidak berkurang. Ini yang jamin Nabi. Allah juga menjamin yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kalau Allah dan Nabi sudah menjamin, pasti akan terjadi. Nah, kalau kita tidak percaya dengan jaminan Allah dan Rasul, lantas mau percaya dengan jaminannya siapa? Ya, dengan catatan lillah, hanya mengharap ridho Allah. Ya, ada lagi. Hasil dari tanaman yang khusus diairi dari air hujan, apakah zakatnya dipotong biaya perawatan sebelum panen? Apa semua hasil dari panen tanaman tersebut? Kemudian untuk tanaman pohon karet yang hasilnya bisa setiap hari jika diteres, zakatnya bagaimana? Apakah dari hasil tanaman tersebut dipotong biaya perawatan apa tidak? Semua tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, sungai dan lain sebagainya, kalau menurut zahir Nabi, zahir hadis dari Nabi, fima saqatis sama wal uyunu au kana athariyan al usyru. Ya, pada setiap tanaman yang memang airnya dapat dari hujan maupun mata air atau asari. Asari itu tanaman yang mengambil air dengan akarnya karena tempatnya dekat dengan tempat air, maka zakatnya al-usru. Nah, nanti ketika panen tanpa dipotong biaya perawatan, ya, sehingga saat panen dari total panen itulah dikeluarkan 10% tanpa dikurangi biaya pupuk dan perawatan lainnya. Kalau itu airnya gratis dari Allah. Namun jika pengairan tanaman itu dilakukan dengan tenaga manusia, maka zakatnya 5%. Ini menurut ketetapan Rasulullah, yaitu pada saat panen, total panennya nanti dikeluarkan 10%. Bukan 10% setelah dipotong dari biaya perawatan dan pemupukan, namun 10% dari total hasil panennya. Mengapa? Karena mendapatkan air gratis dari Allah. Maka ketetapan Rasulullah seperti itu. Pada setiap tanaman yang memang mendapatkan pengairan dari langit, mata air atau asari, maka 10%. Tidak dipotong dari biaya perawatannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Mohon tausiahnya. Saat ini saya sekeluarga masih kesulitan dalam ekonomi. Bahkan rumah saya numpang di tempat teman yang rumahnya tidak ditempati. Apakah saya masih wajib mengeluarkan zakat? Karena yang kerja untuk mencari nafkah dan keperluan biaya anak sekolah SMP dan SMA, saya masih keteter. Sebab istri kurang mampu untuk kerja bantu ekonomi keluarga. Atas tausiahnya saya ucapkan terima kasih. Coba dibuka itu Quran surah Al-Baqarah ayat 219.
Surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Nah, wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afw. Mereka bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad, tentang apa yang mereka nafkahkan, mereka infakkan, termasuk zakat ini tentunya. Katakanlah qulil 'afw, yang lebih dari kebutuhan pokok itu yang dikeluarkan zakatnya, infak, sedekah dan lain sebagainya. Nah, tadi yang panjenengan tanyakan, menurut keadaannya itu untuk memenuhi kebutuhan pokok makan minum yang primer saja panjenengan kesulitan, maka tidak wajib zakat. Karena zakat itu wajib bagi yang lebih dari kebutuhan pokok. Artinya bagi orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sudah mampu, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, kebutuhan pokok ini hati-hati loh ya. Nah, hati-hati kebutuhan pokok. Wah, saya punya rumah, nyicil mobil, nyicil ini itu dan lain sebagainya. Berarti apa saya tidak wajib zakat? Lah jenengan punya rumah, mampu untuk nyicil mobil. Berarti kalau memang dengan cicilan-cicilan itu menjadi sulit, itu berarti mengangkat di luar kemampuan. Kalau nyicil mobil kemudian nyicil rumah menjadi sulit memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan primernya, berarti mengangkat di luar kemampuan. Mengikuti gaya hidup, bukan menjalani kehidupan sesuai dengan kebutuhan yang Allah berikan. Berarti mengikuti keinginan. Nah, kalau mampu nyicil rumah, nyicil mobil, ya wajib zakat. Karena namanya mobil itu bukan kebutuhan pokok, itu sekunder, bukan primer mobil itu. Nah, kalau jenengan nyicil, ya berarti memang sudah panjenengan perhitungkan dengan kemampuan penghasilan bulanan, kemudian ngambil mobil, nyicil, berarti sudah diperhitungkan. Kalau tanpa perhitungan berarti mung kepengin tonggone tetangganya punya mobil, kita juga harus punya mobil. Kemudian kreditnya uang mukanya utang. Jadi begitu kredit, uang mukanya utang, angsurannya juga utang. Dan berarti itu hanya mengikuti gaya hidup, bukan sebagai kebutuhan hidup. Pengen-penginan lah. Kalau demikian berarti mengangkat di luar kemampuan. Kalau tadi sudah diperhitungkan dengan penghasilannya, orang-orang yang nyicil, bisa nyicil rumah, mobil, sepeda motor dan lain sebagainya, tetap wajib zakat. Ya, ada lagi tentang hasil sawit, contoh 5 juta dan upahnya 1 juta, yang dizakati yang 5 juta atau yang 4 juta.
yang 5 juta. Ya, jadi zakatnya keluarkan dari yang 5 juta itu. Ya, ada lagi. Untuk zakat pertanian padi, apakah hasil padi yang saya jual itu yang saya jadikan dasar perhitungan, atau hasil penjualan padi yang telah dikurangi biaya pertanian seperti biaya mengolah tanah, biaya buruh tani, dan biaya tenaga panen padi? Jadi sudah dijelaskan. Yang dijadikan perhitungan itu adalah dari hasil panennya, bukan setelah dipotong dari biaya pengolahan tanah maupun biaya perawatannya dari hasil panennya. Misalkan total panennya 1 juta, ya dari itu 10%-nya dari 1 juta itu dikeluarkan, bukan setelah dipotong olah lahan ataupun setelah dipotong dari biaya perawatan, sehingga mungkin punya laba bersih 200.000, bukan dari itu, tetapi dari total hasil panen tadi. Kalau itu tanamannya dapat airnya gratis dari Allah. Ya, ada lagi. Kami ingin bertanya, memastikan untuk zakat binatang kambing, sapi, unta seperti itu, apakah zakatnya boleh berupa uang atau tetap berupa binatang? Boleh berupa uang yang senilai binatang tersebut. Kalau dengan binatang yang sudah ditentukan kadarnya, maka kalau mau kita ganti dengan uang harus senilai dengan harga binatang tersebut. Boleh kalau mau dengan uang. Ada lagi. Kami menzakati penghasilan kami sebagai pedagang 1 tahun di depan, tapi kami lebihkan 3 kali lipat dari rata-rata. Apakah diperbolehkan? Tetapi kalau ada rezeki yang tak terduga, kami zakati lagi. Nah, itu lebih bagus kan, dilebihkan 3 kali lipat dari rata-rata, sehingga tidak takut untuk zakat. Khawatir rata-ratanya sekian, nanti kalau dihitung sesuai rata-rata jangan-jangan kurang. Kalau ternyata kurang, berarti ada hak orang lain yang ada pada harta kita. Maka tadi yang bertanya berinisiatif melebihkan dari rata-rata, maka dilebihkan tidak hanya 2 kali lipat namun 3 kali lipat. Nah, itu lebih bagus. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Ya, siapa yang mengerjakan kebajikan sebagai tambahan, kelebihan, maka itu kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini bagus yang panjenengan lakukan, sehingga yakin dengan janji Allah. Takut kalau sampai kurang, karena kalau kurang berarti ada hak orang lain yang kita makan. Kita makan, kita minum, sehingga tubuh kita ya tumbuh daging dari bahan atau sesuatu yang haram. Nah, itu menyebabkan tidak terkabulnya doa. Kalau tubuh ini ada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini bentuk ihtiyati, bentuk kehati-hatian, maka dilebihkan 3 kali lipat. Dan tadi meski sudah dilebihkan 3 kali lipat, karena ya, cinta dengan kebaikan, begitu mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, langsung dikeluarkan juga zakatnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Itu bagus. Berarti imannya berfungsi. Imannya mendorong dirinya untuk mengeluarkan apa yang memang bukan menjadi haknya. Berarti paham bentuk syukurnya kepada nikmat Allah. Dititipi harta oleh Allah, disyukuri dengan cara dibelanjakan di jalan Allah. Nah, ini bagus.
Nah, yang tidak baik dititipi harta oleh Allah namun disimpan untuk sendiri. Disimpan untuk sendiri, menjadi bakhil, medit, pelit dan lain sebagainya. Ukuran hidupnya hanya harta, hanya materi duniawi, sehingga melupakan urusan akhiratnya. Memang manusia itu ya, bahkan sudah sepuh saja, jiwanya akan kembali muda tatkala dia mencintai dua hal. Menurut Nabi begitu. Qalbus syaikhi syaban ala hubbis nataini. Jadi hati seorang yang sudah syekh, yang sudah sepuh, itu tiba-tiba jiwanya bisa mendadak kembali merasa muda kalau dia mencintai dua hal. Yang pertama, ya, hubbil mal. Kalau dia cinta pada harta dunia, sudah sepuh saja juga tidak menyadari. Dia akan merasa muda, jiwanya merasa muda, kembali ikut rebutan terkait dengan harta dunia. Padahal sudah sangat sepuh. Qalbus syaikh, ya. Hati seorang syekh, seorang yang sudah sepuh, tiba-tiba bisa kembali menjadi muda. Rumangsane jek enom terus. Kalau dia mencintai dua hal. Cintanya terhadap dua hal ini melebihi kecintaannya kepada Allah, pada akhiratnya. Ya, maka orang-orang yang sudah sepuh itu, menurut Nabi, terkait dengan cinta pada harta dunia, dia akan merasa masih muda, lupa dengan usianya. Dan kecintaan kedua adalah untuk hidup dalam masa yang panjang. Tulil hayat, cinta hidup dalam masa yang panjang, seolah-olah nggak akan mati. Sudah, seolah-olah dia akan hidup selamanya di dunia. Nah, ini orang meski sudah sepuh, banyak kita saksikan masih suka maksiat kepada Allah. Lupa bahwa orang yang sudah sepuh itu sudah sebentar lagi akan selesai dunianya. Namun mati itu tidak harus menunggu tua. Ini hanya gambaran dari Nabi. Orang kalau tamak, kalau rakus terhadap harta dunia, kalau tamak rakus terhadap harta dunia, tidak mau membelanjakan harta yang Allah titipkan di jalannya, di jalan Allah, dia sampai sepuh pun tetap akan terus merasa muda dalam usaha mengumpulkan materi-materi dunia. Sehingga sudah sampai renta tetap lupa dari kehidupan akhiratnya. Yang mana kehidupan akhirat itu abadi. Sehingga kalau dapat titipan harta dari Allah juga tidak mau zakat, tidak mau infak, enggan untuk sedekah. Ya, dia simpan sendiri untuk kesenangan dirinya. Seolah-olah hidup di dunia ini selamanya, sehingga butuh harta yang banyak. Kalau diinfakkan, dizakatkan, disedekahkan, nanti harta saya berkurang. Nah, kalau berkurang bagaimana? Wong saya mau menjalani hidup ini dalam masa yang panjang. Nanti kalau kekurangan harta, siapa yang akan memberi? Nah, ini pola pikir yang salah. Dan ternyata meski ini pola pikir yang tidak pas menurut agama, namun banyak orang yang ngaku Islam juga ikut berlomba-lomba dalam mencintai dunia, lebih mencintai dunia daripada akhiratnya. Ya, ini bagus yang panjenengan lakukan, melipatkan 3 kali lipat. Khawatir kalau sampai kurang. Kalau kurang berarti ada hak orang lain yang panjenengan makan. Ya, ada lagi. Apakah pada setundun pisang yang didapat dari kebun sendiri itu ada hak orang lain terkait surat Az-Zariyat ayat 19 melalui zakat atau sedekah biasa atau sedekah sunnah? Kalau setundun pisang itu tidak wajib zakat. Namun demikian panjenengan sedekahkan sebagian atau semuanya, nah, kepada saudara panjenengan itu baik.
Panjenengan manfaatkan sebagian, sebagian yang lain panjenengan bagikan kepada tetangga, itu baik. Apakah dapat pahala kebaikan dari Allah? Dapat. Meskipun setundun atau sebagian dari setundun pisang. Wong separuh dari kurma itu saja dinilai kebaikan oleh Allah menurut Nabi. Bersedekah dengan separuh kurma itu artinya gambaran bagaimana Allah tidak akan menyia-nyiakan amal soleh meski hanya sedikit kecil, namun kalau itu lillahi ta'ala betul dicatat sebagai kebaikan. Lawang kita senyum dengan saudara kita, ketemu dengan saudara kita, kita senyum lillahi ta'ala, senyum, memasang muka yang menyenangkan, tersenyum, itu saja dinilai sedekah yang mendapatkan kebaikan dari sisi Allah, apalagi ini setundun pisang. Ya, namun kalau ditanya apakah ada kewajiban zakat, itu tidak ada kewajiban zakat. Yang itu sedekah, dibagikan sebagian pada tetangga, pada orang lain, maka dinilai kebaikan di sisi Allah. Dan satu kebaikan lipat gandanya 10 di sisi Allah. Ya, minimal itu 10. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Sudah tahu, maha pemurah sekali Allah itu. Hambanya ya, yang penuh dengan dosa, ketika tobat kemudian beramal soleh lillahi ta'ala, dosanya dihapus oleh Allah, amal solehnya diterima, dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat gandakan, beda dengan kita. Kalau kita diberi sesuatu oleh orang lain, boleh, ucapan kita apa? Terima kasih, matur nuwun, kan begitu. Apakah kalau kita ucap terima kasih, terus orang yang memberi tadi, oh ini orang ini ketika saya beri kok ngucapke matur nuwun, oh maka akan saya beri lagi. Kita ucap terima kasih lagi, oh saya beri lagi, apa begitu? Nah kalau manusia tidak. Kita diberi uang misalkan 500.000 oleh saudara kita, kita ucapkan matur nuwun, terima kasih. Saudara kita tidak akan lantas memberi, oh terima kasihnya tak tambah 500.000 meleh. Kita ucap terima kasih, loh kok matur nuwun nehnya tak tambah meneh. Tidak begitu. Paling jawaban kita sama-sama. Terima kasih sama-sama. Kita tidak nambah pemberian, beda dengan Allah. Kalau Allah itu ya, saat kita diberi oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, Allah tidak akan balas sama-sama, tidak. Namun apa? La in syakartum la azidannakum. Allah beri lagi, beri lagi, beri lagi. Itu Allah Khalik, beda dengan makhluk. Kalau makhluk paling ucapan terima kasih dibalas sama-sama atau sami-sami. Kalau Allah tidak. Hambanya yang bersyukur diberi nikmat kok bersyukur menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan yang Allah ridhoi, Rasul contohkan, maka oleh Allah lazidannakum, akan terus ditambah, baik bertambah zatnya mau dan berkahnya ataupun tambah berkahnya saja. Nah, namun dasar manusia wis ngono masih milih, oh ndak apa-apa zatnya tidak tambah, apa namanya, berkahnya tidak tambah, tidak apa-apa, yang penting nominalnya banyak. Lah apa dikira dengan nominal banyak namun nol berkah itu cukup? Tidak cukup. Harta sebanyak apapun kalau di situ tidak ada berkah dari Allah pasti tidak cukup. Akan selalu merasa kurang dan kurang. Maka hidupnya akan habis untuk mengejar harta, lupa akhiratnya. Namun harta yang sedikit kalau full berkah dari Allah pasti cukup. Pasti cukup. Maka kita hidup di dunia ini, pola pikir kita bagaimana kita fokus untuk mendapatkan berkah dari Allah. Bukan untuk mendapatkan jumlah nominal rupiah, bukan.
Namun bagaimana fokus mendapatkan berkah, bagaimana agar keran-keran berkah dari langit dan bumi dibuka oleh Allah lebar-lebar. Itu pola pikir yang benar dalam menjalani kehidupan di dunia. Kalau pola pikir di dunia ini menjalaninya dengan pola pikir bagaimana mendapatkan jumlah rupiah, namun bukan bagaimana caranya mendapatkan berkah, maka tidak cukup kalau yang dikejar hanya rupiah. Hari ini dapat 1 juta, masih kurang, kejar lagi. Besok dapat 2 juta, masih kurang, kejar lagi. Besoknya dapat 5 juta, ternyata masih kurang, kejar lagi. Sampai akhirnya dapat 100 juta, ternyata masih kurang, kejar lagi. Akhirnya korupsi dan lain sebagainya. Dapat miliaran, masih kurang, mengejar lagi dapat triliunan, karena tidak ada berkah dari harta yang diperoleh dengan cara haram. Maka sebanyak apapun harta, kalau tidak ada berkah dari Allah, ya kurang, karena tidak ada rasa qanaah, tidak ada rasa syukur. Namun meski nominalnya sedikit, kalau kita terima dengan penuh rasa syukur kepada Allah, muncul sifat qanaah, muncul berkah dari Allah, maka akan cukup. Siapa yang mencukupkan? Allah yang mencukupkan. Fahuwa hasbuh, Allah yang mencukupkan. Nah, maka jangan takut untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat. Orang-orang ini melarat. Kalau zakat, infak, sedekah itu diniatkan karena Allah, mengharap ridha Allah, Allah jamin tidak akan melarat. Lah ini kalau ada orang zakat, infak, sedekah kok melarat, bisa dipastikan zakatnya bukan lillah, infaknya bukan lillah, sedekahnya bukan lillah, tapi linnas, untuk manusia, mengharap pujian manusia biar dikatakan dermawan. Nah, kalau itu yang dilakukan, ya melarat tenan. Wong zakatnya, infak, sedekahnya bukan lillah, biar dipuji oleh manusia, ben dikatakan orang kaya, ben dikatakan wong lomo, wong dermawan. Hanya itu yang didapat. Nah, ketika di dunia ya dapat itu, gelar itu dapat, gelar dermawan, lomo, orang kaya, ya dia dapat. Namun nanti sampai di hadapan Allah diseret masuk ke dalam api neraka. Tampak tata lahirnya, zahiriyahnya baik, ya, zahiriyahnya baik, wong tunaikan zakat, tunaikan infak, tunaikan sedekah, memberi pisang setundun pada tetangganya. Namun kalau itu tujuannya ben dikatakan lomo, wong sugih, dermawan, ya hanya itu yang didapat. Dipuji oleh tetangganya, dipuji oleh manusia. Sampai kepada Allah ternyata itu tidak dicatat kebaikan. Sehingga diseret, Allah perintahkan orang itu diseret masuk ke dalam neraka. Ya, ini kalau yang ditanyakan tadi pisang 1 tundun tidak wajib zakat. Kalau panjenengan sedekahkan ada kebaikannya. Yang namanya amal soleh jangan dinilai dari nominal, dari jumlahnya. Sekalipun jumlahnya besar, kalau bukan untuk mengharap ridha Allah, ya tidak ada kebaikannya. Sekalipun kecil jumlahnya, namun karena ketundukan, kepatuhan menjalankan perintah Allah, maka akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Satu kebaikan minimal akan Allah lipat gandakan dengan 10 kebaikan. Ya, ada lagi. Saya beli motor, belinya sudah tahun 2006. Harganya waktu itu 11.500.000 rupiah. Ini zakatnya berapa, Ustaz? Ya 2,5% kali harga motornya tadi berapa? 11.500.000, yaitu dikalikan. Ketemu berapa itu? 287.500 rupiah. Mau zakat 300.000 boleh enggak? Itu lebih baik. Ya, kalau yang ditanyakan seharga 11,5, maka kalikan 2,5%, ketemu 287.500 rupiah.
mau keluarkan lebih itu lebih baik. Ya, ada lagi terkait dengan zakat di brosur Ahad 31 Oktober 2021 dijelaskan bahwa zakat sapi bila mempunyai 30 ekor, zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau tidak ada anak sapi sesuai ketentuan, apa zakat bisa diganti uang senilai anak sapi tersebut atau bisa yang sudah besar? Ini mohon nasihat. Ya bisa yang sudah besar, yang lebih besar ya. Jadi keluarkan yang lebih besar itu lebih baik. Kalau mau diganti dengan uang ya minimal senilai dengan anak sapi yang memang sudah ditentukan kadarnya. Tidak boleh lebih kecil dari ketentuan, tidak boleh. Kalau ketentuannya misalkan berumur 1 tahun masuk umur kedua, ya tidak boleh zakat dengan yang umur di bawah 1 tahun, tidak boleh. Nah, kalau zakat dengan yang umur 2 tahun masuk ketiga, ya itu boleh, lebih baik. Atau minimal kalau mau diuangkan ya senilai dengan anak sapi yang menjadi ketentuan minimal dalam zakat tadi. Ya, ada lagi. Ustadz, bagaimana zakat hasil perkebunan karet? Saya bagikan dalam bentuk sembako seperti beras, gula, dan minyak. Ini boleh apa tidak? Boleh kalau itu langsung dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sembako, boleh. Ibu langsung bagikan seperti itu. Namun ingat, zakat itu ada golongannya yang berhak menerima zakat. Tidak semua manusia berhak. Ada setidaknya 8 asnaf yang sudah kita ketahui bersama dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 itu. Kalau ibu bagikan dalam wujud sembako langsung dan yang menerima itu memang berhak atau termasuk dari 8 asnaf tadi, ya boleh. Ada lagi. Untuk zakat pertanian tanaman tebu, pengairan dari air hujan sedang perlu perawatan dan pemupukan yang menggunakan tenaga dan biaya. Ini untuk zakatnya berapa persen? Kemudian yang kedua, bagaimana sembelian orang yang sholatnya tidak ada tumak ninah? Yang pertama 10%, ya, tanpa dikurangi dengan biaya perawatan, tadi sudah dijelaskan. Pokoknya dari total hasil panen keluarkan 10%-nya. Kemudian yang kedua, sembelian orang Islam yang sholatnya tidak tumak ninah. Bagaimana? Halal. Halal. Lah tidak tumak ninahnya bagaimana? Jangan-jangan tidak tumak ninahnya sholatnya bolong-bolong. Sehari hanya 2 kali mengerjakan sholatnya, tidak 5 waktu. Atau ketika sholat, di tengah sholat pikirannya kemana-mana, tidak fokus kepada Allah, namun ingat kemana-mana. Sing eling inilah, eling itulah ketika sholat. Nah itu bagaimana? Ya, sembeliannya tetap halal. Maka sholat itu perlu dipahami. Sholat itu puncak zikrullah seorang hamba. Tidak ada perbuatan baik yang baiknya lebih daripada sholat. Wala dzikrullahi akbar. Sholat itu puncak kebaikan. Puncak zikrullah itu ya sholat. Hakikatnya sholat itu kita sedang menjalin komunikasi dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Maka untuk bisa khusyuk sholat kita dimulai sejak dari persiapannya. Jadi ketika bukan hanya ketika sholat, pas sholatnya, sejak kita mau sholat itu sudah dimulai kekhusyukan di situ. Bagaimana saat kita wudhu, kita perbagus wudhu kita. Wudhu jangan asal-asalan.
Ya, batasan-batasan yang sudah Rasul tuntunkan, Allah tetapkan, maka dalam wudhu kita perhatikan. Wudhu jangan kesusu. Dalam wudhu pun kita sudah harus tumak ninah, tenang, tidak tergesa-gesa. Selesai wudhu kita berdoa, jangan langsung kelebat gitu. Kelebat terus melayu masuk masjid, bisa potensi besar sholat tidak bisa khusyuk. Nah, wudhu kemudian masuk atau pergi ke masjid dengan keadaan tenang, bisakinah wal waqar. Bahkan saat kita sudah mendengar iqomah di masjid, itu pun Nabi menyuruh kita jangan lari, jangan tergesa-gesa, wedi selak telat. Namun Nabi kita memerintahkan kalau salah seorang di antara kamu mendengar iqomah, ya, kalau kamu mendengar iqomah, maka berjalanlah ke masjid, datangilah sholat bisakinati wal waqar wala tusri'u, dengan sakinah, dengan tenang, dengan waqar, dengan tentram, wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Lah kok wis qomat, lari. Khawatir nanti kalau telat akhirnya harus nambah, maka lari. Ketika sampai masjid, nafasnya masih terengah-engah, masih tersengal-sengal, Allahu Akbar. Ketika takbir masih ngos-ngosan, maka sholat tidak akan khusyuk. Bagaimana mungkin khusyuk wong nafas terengah-engah, tersengal-sengal? Tentu tidak akan bisa khusyuk. Maka datanglah pada sholat dengan tenang, tentram, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasollu, kan itu. Nanti setelah kita datang, apa yang kita dapatkan bersama imam, kita sholat bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang kita tertinggal maka kita sempurnakan. Ini untuk memulai kekhusyukan ketika sholat. Jadi tidak pas sholatnya saja, namun dimulai dari persiapannya. Termasuk untuk membantu kekhusyukan kita dalam sholat. Saat kita sholat, perintah Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi kita pakai pakaian yang terbaik, terbagus. Bagus bukan berarti harus mahal, bagus bukan berarti harus bermerek, harus branded, bukan. Ya, pakaian yang suci, bersih, bagus. Lawang kita ketika mau menghadap kedatangan tamu pejabat saja kita bingung milih pakaian. Kalau ndak ada, beli yang baru, beli yang mahal. Supaya apa? Biar patut. Karena akan bertamu atau mau didatangi oleh pejabat. Pejabat itu juga manusia biasa, belum tentu para pejabat itu di sisi Allah ketakwaannya lebih daripada kita, belum tentu. Itu saja kita bingung milih pakaian yang bagus. Meski sebetulnya masih bagus, namun itu karena lama, pakaian lama, itu yo banyak yang ora tetek untuk memakai itu, nemoni pejabat atau bertamu ke pejabat. Pilih pakaian bagus. Bahkan banyak pula pilih branded, yang mahal. Kalau tidak mahal engko ora wangun, ora patut linggih jajir pejabat, ora patut ditonton. Jadi asas kepatutan hanya mayat harfid dunya. Ukuran kepatutan bagi dirinya dinilai dari apa yang tampak di dunia. Mimma baqa'alahu, padahal yang tampak di dunia itu tidak kekal. Nah, namun banyak dari kita ya yang seperti itu. Saat sholat, saat sholat adalah sholat tidak ketemu siapa-siapa, padahal ketemu Allah itu sholat. Sak-sae nganggo kaos oblong, apalagi belakangnya kaos partai, dah pakai kaos seadanya.
Ketika harus memilih pakaian yang terbagus, eman-eman kok ndak kena keringet, ndak kena ini, ndak ngubah meneh, kok nek mau dipakai harus cuci lagi. Padahal Allah perintahkan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap mau sholat itu pilihlah pakaian yang terbaik, terbagus, karena kamu mau menghadap Allah, bermunajat kepada Allah. Mau bermunajat, mau menghadap Allah, tentu kita akan menghadap Sang Kholik, Allah yang menciptakan kita, maka harus dengan pakaian yang terbagus, terbaik, terbersih. Nah, kalau kita memakai pakaian itu untuk ketemu manusia saja malu, maka jangan dipakai untuk sholat. Ya, pakai pakaian itu untuk ketemu manusia saja kita malu, kok ya hatinya tetap memakainya untuk sholat menghadap Allah. Padahal Allah itu di atas segala-galanya. Nah, itu untuk membantu kekhusukan kita dimulai dari awal, bukan pas sholatnya. Mulai dari wudunya yang tumaknina, selesai wudu membaca doa, kemudian jalan ke tempat sholat tidak dengan tergesa-gesa, ya, kemudian memilih pakaian yang baik, kemudian ketika sholat, ya, ketika sholat fokus kepada bacaan sholatnya, karena Nabi kita ngendika innal musalliya yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang yang sholat itu dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Fal yangdur bima yunajihi bihi. Maka hendaknya orang sholat itu fokus memperhatikan apa yang sedang ia munajatkan kepada Rabb-nya. Perhatikan bacaannya. Maka bacanya jangan cepat-cepat, jangan serampangan, keseret-seret, jangan. Nah, itu tidak akan fokus. Kalau begitu tidak akan khusyuk, tidak akan bisa tumakninah. Maka sholat itu bacaannya diperhatikan. Misalkan Fatihahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Pahami makna dari Fatihah itu apa, dari Alhamdulillah itu apa. Jangan hanya serampangan asal-asalan. Kalau hanya asal-asalan, ya itu formalitas saja, nggak ngerti apa yang dimunajatkan kepada Rabb-nya. Kalau tidak ngerti, sangat berpotensi, sangat besar untuk tidak bisa khusyuk. Hati-hati ketika sholat, ya. Untuk mencapai kekhusyukan harus dimulai dari persiapannya, bukan pas sholatnya. Lah tadi kalau ada seorang hamba yang sholatnya belum bisa khusyuk, memang khusyuk itu sulit. Khusyuk itu sangat sulit. Raketang pisan pindu mesti waktu kita sholat tetap pikiran kita kemana-mana, karena itu gangguan dari setan, pikiran kita kemana-mana. Begitu pikiran kita kemana, kita sadar langsung kembalikan, fokus lagi pada sholatnya. Hanya itu maksimal yang bisa kita lakukan. Pikiran kemana, eling, masakannya eling, kuncinya ditaruh di mana, dan lain sebagainya, eling, habis ini melening, mau kemana. Begitu ingat itu langsung kembalikan, oh saya sedang sholat, munajat. Maka kembalikan pada fokus apa yang sedang dimunajatkan kepada Allah. Nah, kalau ternyata ada seorang muslim yang sholatnya masih seperti ini, sembelihannya bagaimana? Insya Allah tetap halal. Ya, ada lagi. Alhamdulillah, saya mendapatkan rezeki uang sejumlah 45 juta rupiah. Sudah saya zakati 2,5%. Lalu saya tabung di bank syariah. Apakah nanti tiap tahun atau ketika sudah masuk haul saya harus zakati atau tidak uang tersebut, dan nisab uang itu berapa? Kemudian uang 45 juta yang saya tabungkan di bank syariah tersebut, tiap bulan saya mendapatkan bagi hasil dari uang yang saya tabungkan, karena saya pakai akad mudharabah atau bagi hasil. Di keterangan mutasi tertulis jumlah bagi hasilnya, lalu dipotong zakat dan dipotong pajak. Apakah saya harus menzakati bagi hasil tersebut lagi atau tidak usah?
karena sudah dizakati oleh pihak bank dan dikenai pajak. Mohon penjelasannya. Kalau memang sudah dizakati oleh pihak bank, maka kalau panjenengan mencukupkan itu, ya sudah, tidak apa-apa. Artinya mencukupkan itu panjenengan tidak keluarkan zakatnya lagi. Uang yang sudah dizakati oleh pihak bank tadi itu tidak mengapa. Ya. Kemudian uang hadiah tadi, ya nanti kalau sudah mencapai, kalau panjenengan tanyakan nisab uang itu berapa, yaitu kira-kira 85 gram emas atau 20 dinar, mencapai setara dengan 20 dinar atau 85 gram emas. Namun sudah kita jelaskan di kajian ini, ya, yang kita ambil adalah ruh zakatnya, jiwa zakatnya. Kita tidak nunggu haul, tidak nunggu nisab. Bukan berarti tidak menyalahkan saudara-saudara kita yang berkeyakinan zakat itu kalau sudah sampai haul, sampai nisab. Kita tidak menyalahkan. Jangan su'ul fahmi, jangan gagal paham. Di kajian ini diajarkan ruh zakatnya, jiwa zakatnya. Namun tetap menghormati yang berkeyakinan dengan nisab dan haul. Karena itu juga berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Kita tidak menyalahkan, tidak punya kewenangan, tidak punya kompetensi. Kita bisanya mari saling menghormati. Namun kalau panjenengan ngaji di MTA, maka jiwa zakat, ruh zakat yang diambil dengan beberapa hikmah yang Ahad kemarin sudah kita jelaskan. Nah kalau tadi misalkan setiap bulan dapat gaji sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian sisanya ditabung, nah ngumpul itu menjadi harta simpanan. Lah boleh nanti setiap haul memang wajib panjenengan keluarkan zakatnya lagi, meski di awal sudah dikeluarkan. Nah itu sebagai kebaikan-kebaikan dari Allah untuk kita. Nah pokoknya kunci zakat itu jangan takut melarat, ikhlas lillahi ta'ala, jangan takut melarat, jangan takut kelong uangnya. Karena Nabi telah buat ketetapan mana qasat sodakotun min malin, yang namanya zakat, sedekah itu tidak mengurangi harta. Yang ada harta malah dilipat gandakan, berkahnya dilipat gandakan, mungkin pula zatnya ditambah oleh Allah. Ya, ada lagi tentang zakat pertanian. Kami petani yang tidak memiliki lahan sendiri, menyewa sawah untuk bertani. Apakah kami harus berzakat seperti yang sudah dibahas minggu lalu, diairi tanpa biaya 10%, diairi dengan biaya 5%, dengan biaya sewa, ongkos garap, dan biaya pupuk? Rasanya itu sangat berat, Ustaz. Bagaimana solusinya? Kalau memang kondisinya seperti itu, lahan itu bukan milik panjenengan sendiri, lah berarti itu beda kondisi, beda kasus. Kalau yang 10% tadi yaitu tanah lahannya sendiri, sehingga tidak ada sewa lahan. Nah kalau panjenengan ini sewa lahan, panjenengan sewa kemudian panjenengan gunakan untuk bertani, maka zakatnya apakah 10%? Nah itu zakatnya zakat perdagangan, yaitu 2,5%. Ya, ada lagi. Harta yang diperoleh dari hadiah, berapa persenkah zakatnya? Apa disamakan dengan rikas? Samakan dengan zakat mal, yaitu 2,5%, bukan rikas. Kalau rikas itu harta ya, berharga peninggalan kuno yang terpendam, itu namanya rikas 20%. Kalau hadiah itu samakan dengan zakat mal, yaitu 2,5%. Ada lagi? Saya sebagai bendahara masjid, atas persetujuan pengurus masjid,
Demi keamanan, uang saya titipkan di bank atas nama saya. Saya mendapat undian dari bank berupa kulkas. Apakah saya berhak memiliki kulkas tersebut? Kalau berhak, berapa zakat yang harus saya bayarkan? Nah, itu nama panjenengan hanya dipinjam. Ya, dipinjam panjenengan sebagai takmir masjid. Nah, biar aman, maka keuangan atau uang masjid itu panjenengan simpan di bank. Ya, kebetulan diundi keluar nama panjenengan, atas nama panjenengan atau tadi keluar dapat hadiah kulkas. Nah, kulkasnya punya siapa? Ya punyanya masjid, bukan punya panjenengan. Karena panjenengan namanya hanya dipinjam. Nah, dapat undian kulkas atau mobil atau sepeda motor, yaitu bukan milik panjenengan, miliknya masjid. Maka ya diserahkan ke masjid. Bukan panjenengan pakai untuk pribadi, namun serahkan ke masjid. Karena hakikatnya pemilik sesungguhnya adalah masjid. Nama panjenengan hanya atas nama, hanya dipinjam saja. Itu bukan harta panjenengan.